Cuma naga purba yang nggak boleh disentuh karena mereka galak banget. Oke, lumayan perjalanan. Sekarang 1,5 jam. Nah itu nolain. Lebih kayaknya ya. Dan kita udah nyampe di Pulau Komodo. Dan sekarang kami mau ngeliat hewan-hewan Komodo. Selamat datang di Pulau Komodo, di posisinya Kampung Komodo. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bu Hari. Yang akan menemani kakak atau bapaknya tujuan Komodo. Tutup itu apakah jadi ditutup atau tetap dibuka untuk kapasitas terbatas? Kalau pada saat itu masyarakatnya tidak ditutup, Pak. Bukan di sini mata pelajaran kami. Terus pada saat itu tidak sempat ada tutupnya, Pak. Cuman isu saja. Cuman isu saja, Pak. Tetap dibuka. Tetap dibuka, Pak. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang masih dibuka. Dan di sini ini baru hampir 3 tahun buka di sini, Pak. 3 tahun buka trekking di sini. Kalau yang dulu itu di Lohliang, Pak. Lohliang. Kalau di sini sudah dikelola oleh Bumdes, Pak. Pihak Bumdes. Kalau ini lapangan dan ini sekolah SDN sama sekolah SMP. Sekolah SDN ini yang direnovasi dari BUMN, dari Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir juga datang di sini di Pulau Komodo sama jajarannya. Dan Komodo juga turun di sini setiap hari. Ini memang dibiarkan. Soalnya di sini, Pak, tidak ada kandangnya, Pak. Jadi kambingnya dilepas, komodonya datang makan ya, Iya. nggak masalah. Nggak masalah, ikhlaskan saja, Pak. Soalnya masyarakat di sini tidak ada tuntutan apa-apa. Oh. Iya. Suku di sini Suku Modo, suku asli. Komodo. Suku asli. Ada adatnya sendiri. Dan di sini ada ketua adat, Oke. ada pemerintahan desa, ada dari pihak Bumdes. Terus kalau misalnya untuk suku Modo sendiri, seekor komodo atau hewan komodo itu kenapa mereka bisa hidup berdampingan itu? Ya, ada cerita dari nenek moyang. Ada satu keluarga hidup di atas gunung. Nama bapaknya ini namanya Hamid, terus ibunya namanya Epa. Terus ibunya ini mengandung dan melahirkan bayi kembar. Yang satu manusia yang namanya Ndasa. Terus yang satu lagi yang hewan tadi yang namanya itu Ora. Nama lokalnya Ora. Nama lokalnya Ora. Oke. Terus kenapa namanya Komodo? Itu di peta tadi Atta Modo Legend. Atta itu orang. Ya kita ambil dari Ko. Ko itu artinya kepunyaan. Oh. Nah, punyaan di sini berarti tergabung Komodo. Modo itu nama suku. Iya. Ya, Pak. Itu yang membuat mereka menganggap komodo itu sebagian dari keluarga. Iya, dari keluarga. Dan di sini enjoy saja hidup berdampingan dengan komodo. Jumlah total komodonya 1.600 lebih. Dan komodo hidupnya di 5 pulau. Pulau Komodo, Pulau Renca, Pulau Padar, Gili Mota, Nusa Kode. Dan total seluruh komodo yang hidup di 5 pulau itu 3.000 lebih ekor. Dan cuma 2 pulau yang bisa kita kunjungi, Pulau Komodo dan Pulau Renca. Kenapa yang lain tidak? Yang lain itu komodonya agresif dan sensitif. Dan tidak ada masyarakat juga di situ. Oh. Dan 3 pulau tadi untuk penelitian. Untuk penelitian. Apa yang biasanya diteliti dari komodo, Mas? Dari perkembangan badannya, perkembangan umurnya. Mereka pasang chips di badan, iya. Semua ekor atau semua atau hanya beberapa saja? Hanya beberapa saja. Dia makan kambing lebih banyak atau normal aja deh. Gitu. Iya. Kalau untuk komodonya
komodonya makan 1 kali sebulan. Tapi tergantung dari dia makan. Apa yang dimakan? Ya, misalnya kambing dia makan itu 1 kali lahap. Ya. Dia kayak ular dia. Oh, jadi setelah makan sekali, habis itu dia tidak Tidak cari diam makanan sekali lagi. Ya. Langsung dia tetap di bawah pohon, kadang di sarangnya begitu. Oke, saya informasi sedikit kayak apa. Dan di sini selain komodo ada juga hewan yang lainnya. Seperti kerbau, ular, burung, rusa dan babi. Dan ada juga king cobra. Tapi itu semua liar. Kita sebagai ranger di sini berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan hewan itu. Oke. Tidak apa-apa juga. Ya, soalnya di sini hewannya liar. Ya. Ini hewan liar, mereka lebih liar. Ya. Tapi yang rajanya di sini komodo. Oh, jadi mereka tunduk sama Iya. komodo ceritanya. Dan komodo juga aktif pagi hari sama sore. Oh. Ada yang tahu kenapa? Panasan kalau sih. Ya. Kalau untuk paginya Pak, dia itu jemur badan kan dia hewan darah dingin. Darah dingin. Selesai itu dia cari makan. Seperti dia kejar kambing, kejar babi, kejar rusa. Setelah itu kalau afternoon kalau dia tetap di bawah pohon, dia tidak suka panas. Kalau untuk sorenya komodo cari makan lagi. Dan malamnya komodo tidak bisa melihat, Pak. Oh. Ya. Oh ya berarti. Matanya tidak terlalu bagus kalau malam-malam. Oh. Iya. Berarti dia sensingnya pakai ini ya, penciumannya. Ya pakai ciuman. Dia kalau penciuman tidak pakai hidung. Dia penciumnya pakai lidah. Ada yang tahu jarak penciuman lidah? Penciuman komodo? 5 kilo sampai 10 kilo. Ya. Yang dari kita belajar dari KSP 2 sampai 5 km. Tapi itu tergantung dari arah anginnya. Berarti kita di sini sebenarnya udah tercium nih. Iya. Kayak biawak itu ya. Iya. Biawak gitu. Anaknya komodo. Emang iya. Enggak, ini Kalau biawak. Dan ada yang tahu juga berapa jumlah gigi komodo? Enggak ada. 40. Emang nggak ada emang ada gigi. Ada. Adalah Ada. Gigi komodo itu jumlahnya 60. Di atas dewasa. 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 30 yang di atas, 30 yang di bawah. Dan panjang gigi komodo itu 2 cm, Pak. Runcing. Tajam dia. Beracunnya. Beracun dia, Pak. Kalau komodo besar, dia kalau makan bangkai ada racunnya, Pak. Dia racunnya mematikan, Pak. Kalau untuk kayak komodo kecil, dia kadang-kadang dia tidak ada racun. Ketika dia ada racun, dia makan bangkai. Baru dia ada racun, Pak. Terus kalau komodo kecil makan apa? Dia makan ayam warga, telur burung yang kecil-kecil. yang kecil-kecil di bawah dia. Dan dia juga komodo juga sering turun di kampung. Ya, dia cari makan. Dia cari Tapi treknya sama seperti yang dilewati manusia gitu. Iya. Ini ada 2 ekor. Komodonya ini laki-laki ya. Gimana cara ngebedainnya, Mas? Kalau yang laki-laki kita lihat besar kepalanya, besar bodinya dan panjang ekornya. Kalau untuk yang perempuan, dia kecil kepalanya, kecil badannya dan pendek ekornya. Dan komodo laki-laki maksimum panjangnya 3,4 cm. Dan berat badannya 100 kilo. Dan komodo cewek panjangnya 2,5 meter. Dan berat badannya mereka 50 sampai 60. Oh, lebih ringan. Ada yang tahu berapa umurnya komodo? Sampai umur berapa? Ada yang tahu? Ini aja mereka 100 tahun.
bisa 100 dia. Terlalu Pak. Agak kalau kita belajar dari KSP, kalau komodo laki-laki itu umurnya 40 sampai 60 tahun. Kalau untuk jarinya komodo di sini jumlah dia 5 jari. Kalau di Renca 4. Nggak tahu juga Pak. Very spesifik. Mungkin kan di sini kan ada keluarga begitu Pak. Ya. Iya keturunan. Dan komodo laki-laki hidupnya 40 sampai 60 tahun Pak. Dan komodo yang perempuan hidupnya cuman 20 sampai 30 tahun. Ada yang tahu kenapa? Kalau untuk komodo cewek, karena dia pendek umurnya itu, dia aktif, sangat aktif, dia cari makan sendiri, dan dia gali sarang sendiri, dan dia bertelur sendiri, dan dia jaga sarangnya 1 bulan sampai 9 bulan di sarangnya Pak. Itu dia pendek umurnya Pak. Kalau yang laki-laki, mohon maaf ini kakak ya, kalau yang laki-laki honeymoon, sleeping, langsung pergi dia. Untuk star meeting seasonnya itu 1 tahun sekali Pak. Awal star meeting seasonnya itu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Ceritanya komodo, 2 ekor komodo yang laki-laki berantem dulu Pak, baru mendapatkan komodo cewek. Selesai mereka mating season, komodo cewek langsung pergi ke atas gunung untuk mencari sarang. Selesai itu, komodonya langsung bertelur di sarangnya. Dan jumlah telurnya itu Pak 21 sampai 38 butir telur. Dan tidak 100% hatchling Pak. Ada yang tahu kenapa? Karena komodo besar makan telur komodo, dan babi makan telur komodo, dan ular makan telur komodo. Cuma yang menetas itu 15%. Setelah itu bulan 4 April telur komodo menetas ini Pak, pas bulan 4 sekarang. Selesai itu anak komodo naik atas sarangnya. Selesai itu anak komodo naik di atas pohon untuk melindungi diri, kayak pohon palam tris itu Pak, kayak pohon palam sama pohon asam. Dia bisa Pak untuk anak komodo sampai 1-3 tahun. Selesai itu anak komodo naik di atas pohon, hidupnya 1 sampai 3 tahun. Anak komodo makan di atas pohon itu, mereka makan telur burung, kayak hewan-hewan yang kecil di atas pohon. Selesai itu anak komodo turun ke bawah, cari minum dan cari makanan seperti anak ayam, hewan yang kecil di bawah dia. Dan ukuran telur komodo itu panjangnya 9 dan lebarnya 4 cm, dan untuk berat telurnya 100 sampai 200 gram. Cara komodo berburu itu kayak tadi Pak, kayak istirahat, kamuflas, kayak dia pura-pura tidur. Selesai itu kambing, rusa yang mendekat di area kamuflasinya komodo, langsung komodo serang Pak. Dan kecepatan komodo itu 18 sampai 20 km per jam. Kecepatan komodo Pak. Sistemnya menyerang itu dia digigit, Digigit, langsung ditelan atau dilukai dulu, dibiarkan mati. digigit dulu Pak. Digigit dulu, dia gigit dulu Pak. Selesai itu dia makan sedikit, langsung dia lahap. Itu
makan dalam kondisi hewannya hidup atau hewannya hidup, mati? hidup, Hewan hidup tetap dimakan. biar dimakan. Dan ini sarang komodo. Yang ini yang kecil ini. Tapi dia sudah, Jadi mereka menggali. ya. Tapi ini sudah selesai menetas ini. Mereka komodo cewek dia gali sendiri sedalam 2 meter. Selesai dia menetas, dia kasihin lagi tanahnya, kasih kubur lagi, supaya telurnya itu aman, nggak ada tidak ada yang melihat. Setelah bertelur atau sama Setelah bertelur, komodo cewek itu dia bertahan hidup di area sarang ini. Dia jaga sarangnya selama 9 bulan. Dia masuk ya. Tidak, Pak. Cuman dia kayak kura-kura. Oh. Dia tidur kayak kura. Selesai itu dia kasih kubur lagi tanahnya. Selesai itu dia jaga sarang gini. Ketika ada predator yang lainnya, dia jaga. Berarti komodo tidak akan meninggalkan sarangnya Iya, yang betina. cuman dia cari makan itu sekitarnya ini saja, sekitar area sarang ini. Selesai itu dia kembali lagi. Ya. Ini dia caranya dia berburu mangsa. Dia menyamar ya. Dia menyamar. Dia juga berdiri sini ke kanan dia. Oke. Ini komodo guys. Dia coba berdiri sini. I will go to Pink Beach. Last but not least, aku mau berenang basah-basahan dan juga foto-foto cantik di Pink Beach. Ya, seperti yang kalian lihat. Pasir pantai di sini berwarna pink karena hasil dari serpian terumbu karang yang ya berjuta-juta tahun lalu mungkin. Dan di sini tempat buat nge-recharge energi lo dan juga buat stress release sih yang pasti. So, nikmatin perjalanan ini guys, karena keindahan alam Nusa Tenggara Timur itu benar-benar luar biasa. Dari bukit, pantai, laut, gunung, semuanya kayak surga. I love Indonesia.